Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggal seorang pria parubaya bernama Pak Darto. Ia dikenal sebagai penjual ayam potong yang sukses. Lapaknya sederhana, tapi selalu ramai. Bahkan warung-warung dari kota lain pun rela datang jauh-jauh hanya untuk membeli ayam darinya. Harga ayamnya lebih murah, tapi dagingnya lebih besar dan segar. Namun, kesuksesan itu datang tiba-tiba. 5 tahun lalu, Pak Darto hanyalah pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Tapi sejak kematian anak sematawayangnya, Wulan, dalam kecelakaan misterius di sungai, hidupnya berubah drastis. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang Pak Darto memakai pesugihan. Aroma anyir dan kandang yang selalu tertutup. Tetangga Pak Darto sering mengeluh soal bau anyir darah yang menyengat tiap malam. Padahal, kandang ayamnya terletak di belakang rumah, dan seharusnya tidak beroperasi malam-malam. Yang lebih aneh, tidak ada satupun warga yang pernah diperbolehkan masuk ke kandangnya. Suatu malam, Surti, tetangga sebelah, melihat bayangan besar bergerak cepat di belakang rumah Pak Darto. Bayangan itu berjalan seperti manusia, tapi kakinya tidak menapak tanah. Ia membawa karung dan masuk ke kandang ayam. Esoknya, ayam-ayam di pasar Pak Darto bertambah banyak, padahal ia tidak pernah membeli tambahan stok. Seorang dukun tua bernama Mbah Sureng, yang tinggal di pinggir desa, mulai curiga. Ia pernah memperingatkan Pak Darto agar tidak bermain-main dengan dunia gaib, apalagi pesugihan. Tapi Pak Darto bersikeras. Ia pernah datang ke sebuah goa angker di tengah hutan Wonosadi. Tempat legenda mengatakan ada makhluk penunggu tanah yang bisa memberikan kekayaan instan, dengan syarat ada tumbal nyawa manusia. Wulan, anak Pak Darto, ternyata bukan kecelakaan. Ia adalah tumbal pertama. Setiap tahun, makhluk itu menuntut 1 jiwa untuk dipersembahkan sebagai ganti kelimpahan rezeki. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil jiwa terdekat dari Pak Darto. Setiap tahun, selalu ada warga desa yang meninggal misterius. Mayat mereka ditemukan dalam kondisi leher patah dan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang amat menakutkan. Anehnya, tiap kali ada korban, usaha Pak Darto makin maju. Truk-truk daging mulai berdatangan dari kota besar, menjual daging ayam Pak Darto ke luar provinsi. Sampai akhirnya, tumbal ke-10 gagal dikorbankan. Malam itu, korban yang dipilih kabur dan bersembunyi di rumah Mbah Sureng. Malam itu, angin bertiup kencang. Lampu-lampu di desa padam. Dari rumah Pak Darto terdengar jeritan memilukan. Mbah Sureng yang sudah bersiap dengan sesajen dan doa-doa, mencoba melindungi warga. Tapi kekuatan yang datang malam itu bukan sembarangan. Dari kandang ayam Pak Darto, muncul sesosok makhluk setengah ayam setengah manusia. Tubuhnya besar, berlumuran darah, dengan mata menyala merah.
Pak Darto ditemukan keesokan harinya dalam kondisi tercabik-cabik, tubuhnya dipenuhi paruh dan cakaran. Di sekelilingnya, ayam-ayamnya mati dalam posisi menengadah, seolah menyembah. Rumah dan kandangnya terbakar habis tanpa api yang jelas. Warga desa menyebut malam itu sebagai malam ayam berdarah. Semenjak kejadian itu, tak ada yang berani menyentuh puing rumah Pak Darto. Kadang, malam Jumat Kliwon, terdengar suara ayam berkokok dari reruntuhan. Tapi bukan kokokan biasa, melainkan jeritan panjang seperti tangis manusia. Konon, jiwa Pak Darto kini menjadi bagian dari makhluk pesugihan itu. Ia tidak mati, tapi dikutuk menjadi penjaga kekayaan yang tak lagi bisa ia nikmati. Setelah kematian mengenaskan Pak Darto dan terbakar habisnya rumah serta kandangnya, warga desa Dusun Sumberjati mulai hidup dalam ketakutan. Meskipun bangunan itu telah menjadi puing, aura menyeramkan masih terasa setiap kali seseorang melewati lokasi tersebut. Malam Jumat Kliwon 2 pekan setelah kejadian, seorang pemuda bernama Raga, cucu Mbah Sureng, penasaran dan nekat mengunjungi reruntuhan rumah Pak Darto. Ia membawa kemenyan dan jimat dari kakeknya. Raga adalah mahasiswa antropologi yang tengah menyusun skripsi tentang tradisi pesugihan di Jawa. Ia melihat tragedi ini sebagai kesempatan untuk membuktikan sesuatu yang selama ini hanya dianggap mitos. Saat tiba di sana pukul 23.30, udara tiba-tiba menjadi pengap. Raga menyalakan senter, dan melihat puing kandang ayam yang sudah menghitam terbakar. Tapi anehnya, di atas tanah itu, terlihat jejak kaki ayam berlumur darah yang tidak mengering. Jejak itu membentuk lingkaran tak sempurna, seolah-olah ada sesuatu yang masih berkeliaran. Ketika Raga menyentuh tanah yang ada di tengah lingkaran itu, tiba-tiba terdengar suara berdesis, bukan suara ular, melainkan suara napas berat dari makhluk yang tidak tampak. Mundur, gak itu batasnya, suara Mbah Sureng muncul dari belakang. Ternyata sang kakek diam-diam mengikuti cucunya. Kau sudah bangunkan dia, sekali batas dilanggar, dia akan mencari darah lagi. Raga menatap kakeknya dengan bingung. Makhluk itu masih di sini. Bukankah dia sudah membawa Pak Darto? Mbah Sureng menggeleng pelan. Ia lapar. Pak Darto gagal menyerahkan tumbal terakhir. Sekarang, ia mencari gantinya, dan bisa jadi orang yang paling dekat dengan tanah bekas perjanjiannya akan menjadi incaran. Keesokan harinya, warga menemukan bangkai ayam berserakan di halaman rumah mereka. Anehnya, jantung dari tiap ayam hilang, seolah diambil dengan presisi. Beberapa anak kecil mulai mengalami mimpi buruk. Mereka melihat bayangan ayam raksasa dengan kepala manusia yang berbisik, "Aku lapar." Raga mulai menggali lebih dalam. Ia menemukan catatan harian milik Pak Darto yang selamat dari kebakaran karena disimpan di rumah saudaranya. Di dalamnya, tertulis ritual-ritual gelap yang dilakukan Pak Darto, termasuk tempat persembunyian cermin hitam, media komunikasi antara manusia dan makhluk pesugihan itu. Cermin itu, kata catatan, disimpan di sumur tua di belakang kandang.
Raga dan Mbah Sureng menggali reruntuhan kandang, dan benar saja, mereka menemukan penutup sumur batu yang tertimbun. Ketika dibuka, bau anyir darah yang menyengat langsung menyeruak. Dari dasar sumur terdengar suara gemericik air, dan suara bisikan lirih. "Bawa aku keluar, darahmu, manis." Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul sepasang mata menyala merah, menatap tajam ke arah Raga. Mbah Sureng segera melemparkan segenggam garam dan tanah kuburan ke dalam sumur sambil membaca mantra. "Kita belum cukup kuat untuk menghadapinya, Ga. Tapi kita bisa menyegelnya, untuk sementara." Namun malam itu, hujan turun deras. Dan dari dalam sumur, makhluk itu keluar. Malam itu menjadi awal bencana besar. Warga desa mendengar suara ayam berkokok yang tak wajar, keras, panjang, dan terdengar seperti rintihan manusia. Angin bertiup dari arah bekas rumah Pak Darto, membawa aroma amis dan jeritan yang menggema. Raga mengalami mimpi buruk. Ia berada di dalam sumur, dikelilingi sosok-sosok bertubuh ayam dengan wajah manusia. Salah satu dari mereka, dengan wajah Pak Darto, berbisik, "Tumbal belum lengkap. Kau penggantinya." Paginya, seekor ayam hitam besar ditemukan duduk di depan rumah Raga. Matanya merah menyala, tubuhnya menggigil seperti kesurupan. Saat disentuh, ayam itu langsung meledak menjadi darah dan bulu yang membentuk simbol aneh di tanah. Simbol yang sama seperti yang tercetak di catatan harian Pak Darto. Mbah Sureng memutuskan untuk memusnahkan cermin hitam sebelum makhluk itu mengambil nyawa berikutnya. Mereka kembali ke sumur. Cermin itu ternyata muncul sendiri, mengapung dari dalam air. Permukaannya gelap, tapi sesekali menampilkan wajah-wajah korban tumbal. Saat Mbah Sureng mencoba memecahkan cermin itu dengan martil besi dan mantra, cermin justru memancarkan kilatan cahaya dan menyerap Mbah Sureng ke dalamnya. Raga hanya bisa berteriak, tak mampu menolong. Dari dalam cermin terdengar suara tawa rendah dan jeritan Mbah Sureng yang perlahan menghilang. Raga lari ke balai desa. Tapi semua sudah terlambat. Malam itu, makhluk pesugihan keluar sepenuhnya. Sosoknya menyeramkan, setengah ayam, setengah manusia, dengan sayap lebar dan kuku panjang berlumur darah. Wajahnya adalah wajah dari semua orang yang pernah ditumbalkan. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menghisap jiwa orang-orang yang pernah membeli ayam dari Pak Darto. Satu persatu warga meninggal dengan mata membelalak dan tubuh kaku seperti patung. Raga yang bersembunyi di langgar tua mendengar suara makhluk itu memanggilnya, "Kau darah terakhir, pewaris tumbal. Jika tak kubawa, semua akan kutelan." Dengan sisa keberaniannya, Raga kembali ke sumur membawa bensin dan api. Ia melempar cermin itu ke dalam sumur dan membakarnya sambil membaca doa-doa dari kitab Mbah Sureng. Jeritan menggema di seluruh desa. Langit menjadi merah. Makhluk itu muncul, melayang-layang, berusaha bertahan, namun akhirnya terbakar bersama sumur yang runtuh menelan dirinya. Namun, sebelum menghilang, makhluk itu menatap Raga dan berbisik, "Kutukan ini tak akan berhenti, karena kau sudah melihat wajahku, kau akan menjadi aku."
Beberapa tahun kemudian, di pasar kota lain yang jauh dari desa itu, berdiri sebuah kios ayam potong baru. Penjualnya seorang pemuda ramah bernama Raga. Ayamnya segar dan murah. Tapi jika kau perhatikan baik-baik, di matanya, ada pantulan mata ayam berwarna merah menyala.